mau tanya Ella, kan ini kan bukan cuman PMI, ada GMNI kan, ada HMI, terus kenapa memilih PMI? Sebenarnya kemarin tuh sempat maba Dika, kalau misalnya maba tuh. Oke. Halo Kakak Ella. Saya mau tanya dulu, Kakak Ella kabarnya gimana? Baik dong. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ella boleh tahu asli mana sih sebenarnya? Jeneponto, Kak. Oh, Jeneponto. Oke, berarti Jeneponto Sulawesi Selatan ya? Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Oke. Terus di Mamuju pas sekolah atau kuliah atau apa ya? Mamuju pas mau masuk SD, Kak. Masuk SD? Iya. Berarti sudah lama dong berarti ya? Iya, 2004. 2004? Iya. 2004 ya, udah lama lah ya. Oke. Jadi sekarang profesinya apa? Sekarang lagi diamanahkan di organisasi eksternal Cipayung ya? Di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu Oke, PMI ya? Oh, PMI, oke. Sebagai Ketua Korps PMI Putri. Ketua Kopri? Iya. Luar biasa itu. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun 2021 kemarin. Oh, 2021 iya. Berarti udah setahun ya? Belum lagi, baru. Oh, baru karena baru masuk 2022. Oh, baru. Selama menjabat sebagai Kopri itu sering buat kegiatan apa biasanya? Karena ini baru-baru, Kak. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah jadi pengurus. Jadi kegiatannya itu memang kita melakukan pelatihan-pelatihan formal, terus kemudian buat kegiatan yang orang lihat itu reaksioner, Kak. Oke. Misal ya, kalau di Kopri itu kita memang fokusnya ke perempuan yang ada di dalam organisasi. Terus. Kopri itu memang tugasnya kita sebagai pengurus memang membentuk insan perempuan yang ada di organisasi itu untuk menjadi perempuan yang berkualitas. Oh, berkualitas. Hanya banyak kuantitas, tapi kita juga bercita-cita untuk memberikan kepada perempuan yang di organisasi itu supaya berkualitas. Betul. Jadi dengan hantaman berbagai macam dinamika sosial yang terjadi saat ini mungkin penting juga kan? Kalau dari mulai masuk di kuliah, masuk di organisasi eksternal itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu dari awal masuk kuliah memang dari awal itu nggak tahu sih sebenarnya. Tapi saya mau tanya dulu. Saya mau tanya Ella, kan ini kan bukan cuman PMI, ada GMNI kan, ada HMI, terus kenapa memilih PMI? Sebenarnya kemarin tuh sempat maba Dika, kalau misalnya maba tuh pemikirannya masih bertanya-tanya. Betul. Ini organisasi yang bagus mana sih? Itu bertanya ke senior. Iya, ke senior di kampus. Tapi tidak ada intervensi bahwa Ella harus masuk di Tidak. Berarti murni memilih sendiri. Sendiri. Jadi kemarin tuh sempat bertanya sama senior. Katanya begini, semua organisasi itu bagus. Semua organisasi bagus. Sisa kita yang asa diri tak di dalam. Terus saya juga sering bilang ke adik-adik itu selama masuk di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu apa sih yang tidak ada dalam PMI? Betul. Apa yang tidak ada di dalam PMI? Semuanya ada. Sisa kita yang mau menjemput. Terus ini tadi kita berbicara tentang ini di 2020 katakan 2020 itu kan panas-panasnya COVID ya. Jadi di situ mahasiswa mulai kuliah secara online. Jadi itu tanggapan kamu sebagai mahasiswa itu gimana? Karena kan dulu saya masih, kalau tidak salah 2017 itu kan masih proses kuliah kan. Kita masih asik di kampus sama dengan teman-teman. Tapi setelah pandemi
COVID-19 itu kampus tuh mulai dikosongkan karena menjaga jarak dan sebagainya. Itu tanggapan kamu sebagai mahasiswa sekaligus sebagai organisatoris itu seperti apa menanggapi hal itu? Kalau kemarin tuh saya dapatnya pas semester 5 kalau semester 5 ya? Kemarin itu. Oke. Jadi setelah itu tidak ada lagi proses perkuliahan di kampus. Jadi gitu. Semuanya beralih ke virtual. Virtual. Ya. Okay. Tapi kalau saya menanggapi kemarin, kalau orang bilang enggak kondisional ini, enggak kondusif ini. Kalau misalnya kita belajarnya lewat online betul, mana betul. Yang di kampung, mana yang tidak punya uang untuk beli kuota, kan itu banyak pandangan-pandangan orang. Tapi kalau saya justru bagus. Bagus. Kenapa bagus? Kenapa bagus? Kenapa? Ya, karena pemateri-pemateri, taruhlah misalnya kita punya peluang untuk masuk ke dalam diskusi-diskusi yang bukan di dalam kampus. Terus ada juga yang di dalam kampus pemateri-pematerinya itu bukan dari dosen-dosen di kampus. Kadang kita itu dapat dialog atau pelatihan-pelatihan itu dari yang di luar kota Mamuju. Jadi relasinya itu lebih meluas. Kita dapat pemateri dari Jakarta lah misalnya. Nasional lah ya. Nasional. Oke, saya mau nanya dulu. Ini kamu ambil jurusan apa sih? Kamu kuliah di mana? Kampus mana? Di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Oke. Yang sekarang kalau tidak salah berganti menjadi Unimaju ya? Unimaju. Kalau kemarin Sekolah Tinggi Ekonomi. Sti Muhammadiyah. Sekarang udah berganti jadi Unimaju. Oke. Kamu ambil jurusan? Manajemen. Kenapa ambil manajemen? Di Unimaju itu kan ada banyak jurusan kan? Kalau yang gitu. Pertama masuk di 2017 itu masih 2. Masih 2. Sekarang udah berapa jurusan? Sudah 5. Oke. Sudah saya baca itu ada. Dulu kan ada 2, berarti manajemen sama pembangunan. Oh, kamu ambil manajemen. Oke. Manage ya. Berarti kamu tipe orang yang bisa mengatur tentang manajemen waktu gitu ya. Itu sangat penting itu, manajemen waktu itu penting ya. Penting sekali. Penting. Jadi bisa memanage semua. Berarti Ella ini adalah calon istri yang idaman lah ya. Bisa memanage suami gitu. Jadi sebagai perempuan yang aktif di organisasi, kan bukan cuma aktif di organisasi kan? Saya sering lihat postingannya Ella, kan biasanya suka nyanyi juga gitu kan, suka cover lagu gitu. Kamu memang suka ini, kamu punya jiwa seni juga kan, suka nyanyi gitu. Sempat ini di kampus masuk UKM, saya ambil teater. UKM kampus ya? Iya, UKM kampus. Kalau orang bilang sih multi talent, tapi kalau menurut saya belum sih. Belum sih. Kenapa? Tapi suka memang coba hal-hal yang baru. Tapi kira-kira kan kalau biasanya cewek itu kan pasti biasanya menuai banyak komentar dari cowok-cowok kan. Biasanya apa sih tanggapan cowok terhadap seorang Ella yang profesinya sebagai aktif di organisasi, juga aktif di beberapa komunitas? Kira-kira ada nggak, maksudnya cowok itu ngechat kamu ini perempuan idaman gitu? Ada tidak? Maksudnya ada tidak orang yang chat, kita tuh kayak andalanku banget Ki begitu? Ada lumayan, tidak? Kan? Lumayan ya. Maksudnya ada mungkin yang ini kita tidak sebut nama ya. Kita cuman sebagai perempuan kan itu sudah hal yang bukan hal yang baru ya, itu hal yang menurut saya semua cewek pasti gitu. Maksudnya biasanya dalam satu hari ada berapa cowok yang biasanya chat terus dia kagum begitu atau gimana coba? Enggak setiap hari sih, tapi kalau kadang upload story atau upload story berkegiatan atau apapun itu biasa ada yang gitu. Sekitaran berapa? Tidak usah. Tidak usah ya, malu tahu. Oke. Banyak nih. Tapi untuk kegiatannya Kopri sekarang apa? Kan ini baru Kak.
rencana di bulan Ramadan itu lagi sementara diskusi-diskusi sama senior. Oh, ada persiapan begitu ya? Persiapan gitu. Terus kan kita juga kalau di PMI itu memang kalau orang pandangnya itu perspektifnya ke pergerakan mahasiswa Islamnya tuh ya bulan Ramadan kan identik dengan itu kita sepertinya mau touring lah, touring ke masjid-masjid, panti asuhan, remaja masjidnya. Kalau yang tidak ada keinginan untuk ke panti begitu, untuk apa begitu silaturahmi sama adik-adik panti? Ada. Kemudian pasti akan ada buka bersama. Silaturahim. Iya, ini kan saya lihat juga ada informasi keluar katanya sekarang sudah bisa buka bersama ya? Iya. Sudah bisa ya, sudah bisa buka bersama. Jadi saya juga dengar informasi sepertinya kakak juga mau buat apa ini untuk peluang. Ya itu namanya Kampung Kuliner Ramadan. Ya, itu pemilik UMKM kan pusat takjil nanti. Nah, sempat rencana kemarin itu cerita sama salah satu adik juga di PMII, katanya kakak kerjasama sama di yang masjid di Anjungan. Ya benar. Itu kita jadi ada satu kata senior lah ya, mereka mau kerjasama dengan kita untuk buat satu namanya pusat penjualan takjil nanti pada saat bulan Ramadan. Jadi untuk teman-temannya Ella mungkin ada yang nanti pengen gabung bisa nanti. Bagus itu Kak. Nah, itu yang pas dengar langsung bilang, oh bagusnya kalau Kopri juga. Itu Kopri bisa buat kedai apa begitu, apa kue khas tradisional bisa, boleh banget malah. Karena banyak memang kalau di Kopri memang itu ditarik dari visi misinya, memang mereka tugasnya lebih banyak memang terjun ke masyarakat. Makanya tadi bilang peningkatan kualitasnya memang Kopri ini harus didondor biar mereka siap untuk terjun langsung ke masyarakat. Seorang Ella kira-kira melihat Mamujud seperti apa sih sebenarnya? Mamujud. Biasanya kan punya pandangan tersendiri nih ya, sebagai apalagi kan sekarang posisinya sebagai ketua perempuan ya yang ada di pergerakan mahasiswa Islam ya. Jadi kira-kira terobosan apa yang nantinya Ella bakal buat ya untuk memuju ke depan bersama dengan teman-teman yang ada di Kopri seperti itu. Kalau kemarin kita sempat bincang-bincang sama DPPA, dinas-dinas itu. Kan selama ini juga Kopri fokus mendampingi juga kalau misalnya ada kasus-kasus yang di luar ya. Kalau misalnya di internalnya kita kan aktif sih juga persoalan kita buat pelatihan-pelatihan formalnya. Terus yang di luar itu juga kita pendampingan, apalagi kalau kasus-kasus yang menyangkut soal anak dan perempuan. Jadi titik fokus sekarang Pemda itu terkait dengan stunting. Makanya kita lagi dondor ini bagaimana caranya kita kerjasama Korps PMI Putri itu kerjasama dengan perempuan-perempuan komunitas yang ada di luar untuk bekerja sama dengan pemerintah. Jadi selain sebagai dimandatkan jadi ketua, saya juga itu dilihatnya adik-adik itu sebagai ibu. Sebagai ibu, benar. Jadi bisa posisinya pas lah ya, kalau saya bilang pas lah ya, maksudnya sebagai ketua Kopri juga, sebagai ketua perempuan di PMII itu bisa juga menjadi ibu untuk teman-teman adik-adik kayak tempat curhat. Jadi tempat curhat, benar. Semua ini yang harus dilakukan oleh semua orang, seorang perempuan kalau menurut saya. Karena menurut saya kalau menyelesaikan suatu permasalahan perempuan itu lebih baiknya diselesaikan dengan teman cerita yang sesama perempuan. Tapi kalau soal cinta, saya sepakat itu. Kakak Ella, saya sepakat itu Kakak Ella. Artinya selalu mempertahankan hal yang seperti ini harus dirawat ya. Maksudnya saling, kalau dalam istilah Mamujud sih ada namanya tuh bahasa lokalnya Bisesara Disitimanggil atau Siri Disikambung. Itu sama-sama menjaga malu kita sebagai perempuan. Kita sebagai menjaga malu. Maksudnya malu itu harus digenggam. Bisa nanti dikirim itu kan? Bisa. Karena ini bukan asli. Gitu. Namanya Bisesara Disitimangi Lantos Siri Disikambung. Itu malu itu harus
jangan diumbar. Malu itu harus digenggam, disembunyikan kalau perlu gitu. Jangan diumbar ke media sosial kayak begitu. Nah, ini menarik. Baru-baru saja ada satu peristiwa. Itu saya lihat di media sosial awal-awal misal, saya tidak tahu orangnya siapa. Itu ada satu kejadian, itu kalau tidak salah di pantai kalau tidak salah. Yang sempat viral itu. Itu sempat viral. Nah, itu saya tidak mau membahas itu, tapi saya lihat pandangan Anda ini, apa Anda tidak ingin untuk lebih membuat kesadaran sesama bahwa jauhi hal seperti itu, maksudnya apalagi kan mulai dari hal-hal yang berbau pornografi mungkin atau ke narkoba mungkin, itu kan sebagai generasi milenials kan kita harus sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga nama baik daerah kita. Gimana pendapat Ella sendiri? Dari rentetan kasus yang kami dampingi, persoalan pemerkosaan lah, pemukulan, penganiayaan, kemudian kasus yang baru-baru ini tersebar viral itu, saya melihatnya kita di Mamuju sedang mengalami krisis moral. Krisis moral, benar. Kemudian pendidikan karakter memang itu harus dikembangkan. Itu perlu ya, terutama ke pemuda-pemuda yang ada di Mamuju. Itu perlu banget itu. Karena kalau dilihat dari pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang mengisi di kasus-kasus yang kami dampingi kemarin itu, kebanyakan anak-anak muda. Anak-anak muda di Mamuju. Wow. Itu bahaya itu kalau tidak diatasi. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti Kakak Ella mungkin atau teman-teman yang lain yang aktif di organisasi ini, penting untuk dikawal sama-sama kan? Ya, dikawal, mengingatkan. Mengingatkan bahwa kita harus menjaga nama baik daerah kita. Ya. Ella sebagai penutup ini kan biasanya kita di penutup itu kita punya Ella sebagai seorang perempuan, sebagai seorang perempuan, saya mau Ella buat satu kata-kata tentang kata bijak lah ya soal laki-laki yang mempermainkan perasaan perempuan. Mungkin bisa lah ya. Bisa buat laki-laki yang senang dengan penderitaan seorang perempuan gitu, bahwa perempuan ini kan menurut saya hal yang penting untuk dihormati gitu. Kan dalam suatu hubungan itu kan menyakiti perempuan menjadi hal yang biasa, sudah menjadi hal yang biasa. Nah, itu sebenarnya bagaimana Ella mungkin bisa memberikan kata-kata untuk laki-laki yang senang dengan mempermainkan hati seorang perempuan. Mungkin ya. Buat laki-laki di luar sana, jangan memandang perempuan sebagai objek. Sebagai objek. Karena kita diciptakan di dunia sebagai khalifah, tidak pernah disekat-sekat sebagai laki-laki maupun perempuan. Berarti kita ini tidak pernah dijadikan sebagai perempuan yang manusia yang dinomorduakan. Betul, Karena selama ini orang menganggap apalagi yang menganut budaya-budaya patriarki itu, mereka memandang perempuan sebagai yang nomor dua. Berarti mereka memarginalkan perempuan, mereka bisa menindas perempuan, mereka membenarkan menyakiti perempuan itu benar. Berarti perempuan harus perempuan dan laki-laki itu harus setara. Nah, gitu ya. Gitu ya, harus setara ya. Jadi kalian tidak boleh menyakiti hati perempuan ya, karena perempuan ini tidak boleh dipandang enteng juga, harus dihormati gitu kan. Nah. Sama-sama manusia ya. Sama-sama makan nasi. Ya benar ya. Tapi kan laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan wajib perempuan menghormati laki-lakinya. Begitupun sebaliknya. Kalau ditarik ke agama memang terkhususnya kakak agamanya apa? Islam. Memang ada tuntutan wajib laki-laki sebagai pemimpin. Contoh taruhlah kalau misalnya kita jadi imam dalam sholat. Nah, itu dibenarkan. Tapi tidak ada hal satupun yang membenarkan kalau memukul atau menindas perempuan itu hal yang benar. Itu hal yang salah ya. Itu hal yang salah. Benar. Tepuk tangan dulu buat Kakak Ella dong. Aduh, luar biasa ini. Terima kasih buat Kakak Ella sudah menjadi tamu kita malam ini ya. Banyak sekali hal-hal yang
bisa kita ambil ya sebagai, mungkin saya sebagai laki-laki, dan untuk teman-teman perempuan mungkin juga jangan lupa untuk tetap memberikan edukasi kepada diri sendiri, menyebarkan hal-hal positif di luar sana ya. Jadi menjadi fiber positif untuk orang-orang di luar sana. Begitupun sebaliknya juga laki-laki menjadi laki-laki yang baik buat seorang perempuan. Menghormati perempuan itu penting. Oke, saya Putra Galib. Jangan lupa subscribe channelnya TNTB, teman nongkrong, teman bercerita. Juga bisa di subscribe channelnya Hello Putra Galib. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa di follow juga Instagramnya TNTB, dan juga bisa nanti di follow Instagramnya Kakak Ella ya. Nanti kita taruh di bawah linknya ya. Linknya ada di bawah, nanti kalian bisa klik untuk follow Instagramnya Kakak Ella ya. Channel YouTube-nya ada? Ada. Oh, apa nama channel YouTube-nya? Wilma Ella Official. Wilma Ella Official. Tunggu, ini terakhir. Kamu nama panggilannya siapa? Ella. Kakak Ella, cocok pas ya Kakak Ella ya. Tapi nama panjangnya siapa? Wilma Ella. Wilma Ella. Oke, untuk Ella tetap semangat untuk melakukan aktivitasnya sebagai ketua perempuan ya. Selalu semangat dalam memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan. Selalu semangat dalam berkarya baik di bidang musik ya, mungkin itu hal-hal yang baik. Selagi itu adalah hal yang positif, harus tetap dilakukan dan tetap dilaksanakan. Oke, saya Putra Galib, bye bye.